Assalamualaikum. Halo. Apa kabar para penikmat cerita horor? Semoga selalu dalam keadaan sehat, dilancarkan rezekinya, dan tetap selalu bersyukur, apapun keadaannya. Tolong bantu support like, share, komen, dan subscribe-nya ya. Tama mencoba berunding dengan keluarganya tentang warisan yang sudah menjadi biang masalah dalam hidupnya. Tama sudah memantapkan niat bahwa dia dan keluarga tidak ingin ikut campur urusan tanah itu. Namun, di balik itu semua, dia akan mempertahankan tanah tersebut agar tidak dijual. Akhirnya, Tama dan keluarga besarnya mencoba untuk berunding dan mencari jalan keluar untuk permasalahan tersebut. Namun ternyata, komunikasi mereka tidak lancar. Saat pertemuan, terjadi adu mulut yang luar biasa, dan kemudian Kakang Tama mengeluarkan kata-kata yang kurang pantas kepada Tama. Namun, Tama tidak ingin membalas semua itu. Mereka pergi tanpa pamit. Ternyata, Novi yang merupakan anak Tama diselimuti amarah saat itu. Dia tidak terima jika sang ayah mendapat perlakuan yang sangat kasar dari saudara sang ayah. Dia kemudian mengeluarkan kata-kata yang sangat tidak sopan yang membuat saudaranya itu sakit hati. Rumah Tama saat itu banyak sekali tamu. Memang benar, mereka sangat disegani oleh tetangga sekitar. Hingga rumah mereka tidak pernah sepi dari tamu. Bahkan banyak tetangga yang selalu sowan hanya untuk sekedar berbincang di rumahnya. Namun, suasana saat itu beda. Tama sangat khawatir karena sudah beberapa minggu berlalu. Setelah kejadian itu, sang anak, yaitu Novi, jatuh sakit dan tak kunjung sembuh. Mereka tidak berpikir makam-makam saat itu hanya saja sakit yang diderita Novi sangat janggal sekali. Hingga akhirnya, Tama merasa ada yang aneh di rumahnya. Dia sering sekali mendengar suara ketukan dari atas plafon rumahnya. Karena penasaran, akhirnya dia mencoba melihat apa yang sebenarnya berada di atas. Ketika melihat situasi di atas plafon rumahnya, Tama terkejut saat melihat sosok yang sangat seram sudah berdiri di depannya. Akhirnya dia mengalami kejadian yang sangat tidak terduga. Tama hendak mencari tahu apa yang sebenarnya sedang menimpa keluarganya. Ternyata, hal itu juga dirasakan oleh sang ibu. Dia bukan mencemaskan kiriman jelek itu. Namun dia hanya mencemaskan bagaimana jika terjadi sesuatu yang buruk kepada sang putri. Novi memiliki sebuah ilmu yang memang warisan dari sang kakek, ilmu Raga Sukma. Namun, Tama sangat cemas sekali jika sampai ilmu tersebut membuat celaka sang putri, karena tak segampang itu jika menggunakannya. Namun, kecemasan itu hilang saat Novi sudah siuman dan terlihat sehat seperti sedia kala. Namun, tiba-tiba dia jatuh sakit lagi dan tak sadarkan diri. Hingga akhirnya, Tama dan Surtini tidak bisa membendung emosi mereka saat itu. Beberapa hari berlalu, namun Novi belum juga sadar. Surtini saat itu kebingungan mengapa sang putri tidak kunjung siuman setelah tak sadarkan diri. Dia mencoba berbagai cara agar bisa membawa Novi kembali saat itu. Namun, upaya yang dilakukan saat itu tidak membuahkan hasil. Mereka nampak khawatir, karena jika sampai waktu 5 hari, Novi tidak bangun, maka sudah dipastikan nyawanya memang tidak akan bisa kembali ke tubuhnya lagi. Ibu Tama bingung, dan kemudian meminta bantuan sang adik, yakni Dewi. Dewi yang mendengar bahwa Novi sedang mengalami masalah besar, segera berkunjung dan membantu Novi agar segera kembali kepada tubuhnya. Saat melakukan semua itu, Dewi harus menyiapkan jenang sengkolo untuk sajen Raga Sukma. Namun, di detik terakhir Dewi mengalami kesulitan, dan Tama yang diamanahi untuk berjaga sajen saat itu harus berhadapan dengan dua pilihan yang sangat berat. Ternyata, terdapat sesuatu yang membuat terkejut semua orang saat itu, dan mereka semua tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Setelah sadar, Novi kemudian menyadari sesuatu yang mana ada sesuatu yang besar sedang berada di depan. Dia tidak menyangka bahwa hal tersebut adalah orang yang sangat dia percaya selama ini. Namun, Dewi yang saat itu juga mengetahui apa yang terjadi, menyuruh Novi untuk tetap tenang dan menyimpan rahasia. Itu sampai semua yang harus dilakukan selesai terlaksana. Dewi segera menyuruh Tama untuk menghubungi Kakang saat itu untuk meminta bantuan
karena kiriman sihir dalam tubuh Novi mulai bereaksi. Tama tidak setuju dengan semua itu, namun dia tidak bisa menolak, karena keadaan yang saat itu memang diharuskan meminta bantuan. Kakang. Akhirnya, mereka segera menyiapkan sebuah ritual ruat yang memang khusus untuk Novi. Sebelum neton kelahirannya, mereka membutuhkan air dari 7 sumber. Kakang sanggup mengambil air tersebut dari 7 tempat yang berbeda. Namun, dia mengalami banyak sekali halangan saat itu. Nafas Kakang terengah-engah. Dia berhasil membawa air itu untuk ruatan Novi. Namun, saat akan pulang, dia dihadang oleh sekelompok orang yang tak dikenal. Kakang mencoba menghindar, namun mereka menantang. Akhirnya, mereka merasakan sesuatu yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Dewi dan lainnya merasa khawatir, karena Kakang belum juga datang. Sampai waktu hampir tengah malam, mereka khawatir jika sampai ada sesuatu yang terjadi kepadanya. Tetapi, mereka merasa lega karena mendengar suara sepeda motor yang terparkir di halaman rumah mereka. Waktu berlalu, kemudian acara ruatan dimulai. Novi yang saat itu sudah terlepas dari belenggu sihir, segera memulai rangkaian ruatan tersebut. Dia memakai kain kafan yang dia balut di sekujur tubuhnya. Setelah selesai, Kakang mengambil ayam cemani yang dibawa oleh Novi. Hingga ada sesuatu yang terjadi saat itu. Sesuatu yang tak terduga yang Tama sadari saat itu. Tama dan Surtini menggelar acara syukuran di rumahnya. Dia mengundang semua keluarga, termasuk keluarga besar Ujang. Saat itu, Kakang bersikap aneh. Dia tidak seperti biasanya. Ada hawa kepuasan yang memang sudah dia luapkan saat itu. Tama risih dengan sikap Kakang yang dia rasa kurang sopan di hadapan para tamu yang saat itu sudah hadir. Hingga akhirnya, datang keluarga Ujang saat itu. Tama menatap aneh dengan pergelangan tangan yang terluka saat itu. Ujang membalut luka itu dengan perban. Tama memiliki firasat yang tak baik saat itu. Dia sangat penasaran mengapa pikirannya terbayang dengan sosok ayam cemani yang sudah dilukai oleh Kakang tempo hari. Namun, rasa penasaran itu akhirnya disampaikan langsung oleh Kakang yang juga merasa aneh dengan luka Ujang saat itu. Ujang panik dan dia pamit pulang. Karena masalah itu, semua menjadi canggung. Saat itu mereka lupa untuk membawakan bingkisan syukuran kepada Ujang saat itu. Dewi menyuruh Novi dan Surtini untuk mengantar bingkisan itu ke rumah Ujang. Namun, saat di sana, alangkah terkejutnya Surtini saat melihat sebuah pemandangan yang mengerikan dan membuat hatinya sangat hancur. Jika ingin dibuatkan cerita lengkapnya, silakan komen di kolom komentar ya. Atau bisa kunjungi langsung karyakarsa.com/Siskanoviu. Terima kasih.